Hai semua, semoga kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Resep kali ini sangat istimewa dan cocok sekali buat kalian yang ingin bikin cake sendiri untuk keluarga tercinta. Yuk tonton sampai akhir dan kita buat sama-sama. Bahan-bahan lengkapnya teman-teman juga bisa lihat di kolom deskripsi. Sebelum membuat cake dasar, siapkan dulu simple sirupnya. Simple sirup ini terdiri dari 100 gram gula pasir dan 100 ml air yang dimasak hingga mendidih dan sedikit mengental. Tambahkan 1 botol essence rum. Teman-teman bisa skip ini bila tidak suka ya, dan simpan simple sirup dalam kulkas hingga saat akan digunakan. Selanjutnya kita buat sirup dark cherry. Teman-teman bisa dapatkan dark cherry ini di toko online ya. Pisahkan air dark cherry dari buahnya. Tambahkan maizena, gula pasir, dan aduk hingga gulanya larut. Buahnya ini kita sisihkan dan simpan dalam kulkas. Masak air dark cherry dengan api kecil sedang hingga mendidih. Bila sudah matang, airnya menjadi bening dan meletup-letup seperti ini. Setelah dingin suhu ruang, masukkan sirup dark cherry dalam kulkas hingga saat akan digunakan. Dalam keadaan dingin nanti, sirup ini akan lebih kental ya. Masukkan gula pasir, 8 butir telur utuh, 1 sendok makan SP. Kocok dengan kecepatan tinggi hingga kental berjejak selama 8-10 menit. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk dukung kami dengan like, subscribe, agar channel ini semakin berkembang, dan nantikan video terbaru berbagai resep masakan dan kue setiap minggunya. Lama mengocok bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Jangan terlalu lama mengocok supaya adonan tidak turun saat dipanggang nanti. Setelah mengembang kental berjejak, masukkan secara bertahap bahan-bahan kering yang sudah diayak. Kocok dengan kecepatan paling rendah. Kita matikan sebentar dan rapikan bagian pinggirnya, lalu lanjutkan mengocok. Tambahkan pasta coklat Black Forest supaya rasanya lebih mantap. Karena tidak muat dan terlalu penuh, adonan ini saya pindahkan dan lanjutkan kita aduk dalam bowl yang lebih besar. Tuang butter yang sudah dilelehkan. Aduk butter dan adonan hingga homogen. Kita aduk lipat seperti ini dan pastikan tidak ada butter yang terpisah dan mengendap di dasar adonan. Tuang adonan dalam loyang yang sudah dioles Carlo dan diberi alas kertas roti. Loyang yang saya gunakan ini ukuran 22 cm. Kalau kalian menggunakan diameter yang lebih kecil juga bisa ya, dan hasilnya lebih tinggi lagi. Hentakan loyang atau gunakan lidi dengan cara seperti ini untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam adonan supaya pori-pori cake-nya nanti lebih halus.
Panggang dengan api 175 derajat selama 25-40 menit atau sesuaikan oven masing-masing. Lakukan tes tusuk untuk memastikan cake sudah matang. Setelah suhu ruang, keluarkan cake dari loyang. Kemudian cake ini kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya, tuang 1 liter whipping cream. Saya menggunakan dairy whipping cream. Kalau ingin lebih kokoh dan tidak mudah meleleh, teman-teman bisa gunakan yang non-dairy whipping cream ya. Karena dairy whipping cream ini masih tawar, tambahkan 75 gram icing sugar atau gula halus juga boleh. Pastikan whipping cream dalam keadaan dingin. Sebelum mengocok, wadah stainless steel sebaiknya dimasukkan kulkas selama 1 jam. Wadah stainless steel yang sudah dingin dapat menahan suhu whipping cream agar tetap stabil. Kocok whipping cream selama 2 menit dan jangan terlalu lama mengocok agar krim tidak pecah. Selanjutnya, belah cake menjadi 3 bagian yang sama. Sebelum diletakkan di papan alas kue ini, tadi saya beri sedikit krim untuk perekat agar cake-nya tidak mudah bergeser. Basahi cake dengan simple sirup. Sirup gula ini dapat membuat cake menjadi lebih moist dan lembut. Pada resep aslinya, Black Forest cake ini menggunakan Kirschwasser atau jenis brandy buah yang mengandung alkohol. Sebagai penggantinya, saya menggunakan essence rum. Teman-teman bisa sesuaikan selera ya. Bisa skip essence rum ini bila tidak suka. Setelah diberi sirup gula, lapisi permukaan cake dengan sirup dark cherry dengan menggunakan sendok atau bisa juga gunakan kuas silikon. Kemudian lapisi permukaan cake dengan whipping cream. Ratakan whipping cream ke seluruh permukaan cake dengan spatula. Susun buah dark cherry di beberapa titik. Kemudian, beri sedikit whipping cream di sela-selanya agar lebih padat. Ulangi langkah-langkah ini pada layer berikutnya hingga selesai. Selanjutnya, cover seluruh permukaan cake dengan whipping cream. Tebal tipisnya whipping cream sesuaikan selera. Tidak usah takut nggak rapi ya teman-teman, karena seluruh permukaan cake ini nanti kita akan tutup coklat.
Kita bersihkan alas kue ini dulu sebelum kita lanjutkan. Sambil kita membuat dekorasi coklat, masukkan cake dalam kulkas untuk menjaga whipping creamnya tetap kokoh. Potong-potong dark cooking coklat dan lelehkan dengan cara ditim. Saya menggunakan cetakan ini untuk membuat pagar coklat. Supaya lebih rapi, gunakan bantuan plastik segitiga. Untuk dekorasi coklatnya ini bebas ya teman-teman, tidak harus seperti ini. Untuk membuat dekorasi cake Black Forest ini, kalian juga bisa gunakan cara lain yang kalian suka ya. Setelah dicetak, hentakan agar permukaan coklatnya rata dan rapi. Masukkan dalam freezer sekitar 5 menit hingga coklatnya set dan dapat lepas dengan sendirinya. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buat coklat untuk dekorasi atas cake. Tuang coklat di permukaan yang rata dan lebar. Yang saya gunakan ini loyang yang lebar ya teman-teman. Kemudian biarkan suhu ruang hingga set dan mengeras. Lalu gerus coklat seperti ini menggunakan sutil. Banyaknya dekorasi coklat untuk bagian atas cake sesuaikan selera. Hasilnya seperti ini. Supaya set dan tidak mudah meleleh, sesekali masukkan cake atau coklat dekor dalam kulkas. Rekatkan pagar coklat di seluruh sisinya dan tutup permukaan cake dengan coklat serut. Lakukan hingga selesai. Untuk dekorasi kali ini, saya juga taburkan sedikit coklat bubuk supaya ada sedikit rasa pahitnya. Lanjut, semprotkan whipping cream dan beri atasnya dengan cherry merah. Menghias cake-nya ini bebas saja ya teman-teman, sesuaikan dengan selera kalian. Bila mendekor cake di siang hari dan panas, sesekali masukkan whipping cream dalam kulkas agar tidak mudah meleleh. Bila sudah kembali dingin dan set, whipping cream dapat digunakan lagi. Nah, ini hasilnya. Cantik dan juga kokoh. Black Forest cake ini sangat nikmat disantap dalam keadaan dingin. Setelah dikeluarkan dari kulkas, diamkan 15 menit sebelum dinikmati agar cake-nya lebih lembut dan tetap dingin. Kita coba ya. Begitu dipotong, cake-nya harum sekali. Black Forest ini banyak dipesan pelanggan sebagai cake ulang tahun dan resep yang saya pakai juga untuk keluarga di rumah. Perhatikan juga ya teman-teman, pemilihan bahan kue sangat mempengaruhi cita rasa cake. Ini super nikmat sekali. Cake-nya lembut, sedikit basah, manis, dan segar buah cerinya terasa sekali. Coklatnya ini tipis ya teman-teman, enak sekali. Manisnya pas, ada sedikit pahit dan langsung lumer di mulut. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.